Saat kita masih kecil, kita semua berharap memiliki kekuatan super. Kekuatan super apa yang kamu inginkan? Ya, manusia selalu terpesona dengan terbang. Mungkin itu sudah tertanam dalam diri kita. Karena kita terinspirasi oleh burung dari sejak awal, kita percaya bahwa kita bisa terbang, kita percaya bahwa kita bisa menyentuh langit. Tapi pernahkah kamu memikirkan seperti apa jadinya jika kamu bisa melakukannya? 1. Kamu tidak akan pernah naik pesawat lagi. Jika kamu bisa terbang dari suatu tempat ke tempat lainnya, kenapa kamu harus naik pesawat ketika kamu bisa mencapai tujuanmu dengan biaya yang lebih rendah? 2. Mobil menyebabkan 70% polusi atmosfer. Dalam setahun, 7 juta orang meninggal karena polusi udara. Jika kita bisa terbang, kita akan melihat lebih banyak manusia yang terbang daripada jumlah mobil dan bus, sehingga mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Oleh karena itu, mengurangi polusi dan tingkat kematian. 3. Menghindari lalu lintas jam sibuk. Ucapkan selamat tinggal pada lalu lintas jam sibuk dan sebagai gantinya malah terbang pulang tanpa membuang waktu duduk di belakang kemudi. 4. Jika kamu terlambat, kamu tidak perlu khawatir. Kamu selalu bisa terbang ke tujuanmu dan akan selalu tepat waktu. 5. Jika bepergian ke seluruh dunia adalah impianmu, maka itu akan jadi kenyataan. Kamu bisa mengunjungi tempat-tempat di seluruh dunia tanpa khawatir tentang waktu ataupun uang. 6. Kemungkinan untuk mati dalam kecelakaan mobil adalah 1:5.000. Ini berarti bahwa 1.250.000 orang meninggal setiap tahunnya dalam kecelakaan. Di sisi lain, peluangmu untuk mati di pesawat adalah 1-11 juta. Ini berarti bahwa jika manusia bisa terbang, angka kematian karena kecelakaan pesawat akan mencapai 0. 7. Layanan pengiriman makanan akan tiba dalam 15 menit atau bahkan kurang. 8. Tidak akan mungkin mencatat pergerakan orang dan konsep kewarganegaraan dan tidak akan ada lagi yang namanya batasan. 9. Transportasi darat yang mencakup 900 juta mobil akan berkurang dan pesawat hanya akan digunakan untuk lalu lintas barang saja. 10. Setiap hari, lebih dari 85.000 pesawat terbang di atas kepala kita. Dan ini sekitar 26.154.000 orang. Jika manusia bisa terbang, maka jumlahnya akan bertambah. Namun akan ada orang-orang malas yang akan lebih suka mengemudi beberapa kilometer tanpa melelahkan sayap mereka. Meskipun banyak manfaatnya, para ilmuwan telah menentukan bahwa mustahil bagi manusia untuk bisa terbang. Karena kita akan membutuhkan sejumlah besar kekuatan otot untuk menahan tubuh kita di atas. Kita terlalu besar dan berat, dan bahkan jika kita memiliki sayap yang cukup besar, kita tidak akan bisa mengangkat diri kita sendiri dan mempertahankan kontrol. Burung bisa terbang karena kekuatan sayap, sehingga mengurangi beban pada sayap mereka. Di masa lalu, ada banyak upaya yang dilakukan untuk memungkinkan penerbangan manusia. Leonardo da Vinci juga mempelajari penerbangan burung dan muncul dengan ide-ide untuk perangkat terbang pribadi yang menarik untuk penerbangan manusia. Karena itu, segera lakukan tantangan dengan pesawat jet, helikopter, dan pesawat ruang angkasa. Namun manusia masih mencari cara baru untuk penerbangan. Kita terjun di dalamnya dan membiarkan rasa ingin tahu kita terbang. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk subscribe di channel kami dan berikan komentar di bawah ini tentang bagaimana penerbangan akan menguntungkan dirimu. Mengapa kita memiliki sidik jari? Sherlock Holmes sering berkata, tidak ada kejahatan yang sempurna. Itu benar, penjahat selalu meninggalkan jejak. Dan kalian semua yang suka nonton film detektif yang seru akan setuju bahwa sidik jari adalah cara termudah untuk melacak penjahat. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kita memiliki sidik jari dan peran apa yang mereka mainkan dalam hidup kita? Hari ini kita akan menjawab semua pertanyaanmu tentang sidik jari. Mari mulai dengan apa itu sidik jari. Sidik jari adalah kesan atau tanda yang ditinggalkan oleh gesekan dari jari manusia. Mereka adalah lingkaran kecil dan pola lembah di ujung jarimu. Ada 3 jenis pola friksi punggung bukit: simpul, lingkaran, dan lengkungan. Identifikasi sidik jari. Daktiloskopi adalah proses membandingkan kesan friksi kulit dan jari, telapak tangan dan jari kaki untuk menentukan apakah mereka berasal dari orang yang sama.
Dan sekarang untuk pertanyaan utama, apa tujuan sidik jari? Atau mengapa kita memilikinya? Nah, para ilmuwan telah lama beralasan bahwa sidik jari membantu manusia mencengkram objek dengan menciptakan gesekan. Mereka berpikir bahwa punggungan pada sidik jari kita mungkin telah membantu nenek moyang kita meraih permukaan yang kasar. Satu lagi kemungkinan tujuan sidik jari adalah bahwa sidik jari membantu kita meningkatkan indera sentuhan dan membantumu mengidentifikasi objek. Di bawah punggungnya terdapat mekanoreseptor, sejenis reseptor sensorik yang merespons friksi yang disebabkan oleh gerakan ujung jari di sepanjang permukaan atau bahan dan mengirimkan informasi sentuhan ke otak. Mengapa kita memiliki sidik jari yang unik? Sidik jari digunakan untuk mengidentifikasi orang karena sidik jari setiap orang itu unik. Orang-orang dapat memiliki pola sidik jari yang serupa, namun tidak sama. Sidik jari bahkan lebih unik dari DNA. Sebagai contoh, kembar identik dapat berbagi DNA yang sama, atau setidaknya sebagian besar. Tetapi, mereka tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Bahkan, sidik jari juga bervariasi di antara jari-jarimu sendiri. Artinya, kamu memiliki sidik jari yang unik di setiap jari. Bisakah kamu benar-benar membakar sidik jarimu? Ya, kamu bisa. Cukup banyak luka atau luka bakar yang masuk lebih dalam dari lapisan luar kulit yang dapat mempengaruhi pola sidik jari secara permanen. Sebenarnya, tujuan sebenarnya dari sidik jari tidak pernah jelas atau konklusif. Namun, kita semua bisa sepakat bahwa ini penting dan diperlukan untuk mengidentifikasi orang. Kami harap kami telah menjawab semua pertanyaanmu tentang sidik jari. Pernah berpikir bagaimana rasanya melihat musik, mencicipi kata-kata, atau mendengar warna? Kamu mungkin berpikir kamu harus menggunakan obat psikedelik untuk mendapatkan pengalaman seperti itu, bukan? Bukan itu masalahnya. Kamu bisa mengalami ini jika kamu memiliki kondisi neurologis tertentu di mana 2 atau lebih indera otak disilangkan. Stimulasi satu jalur sensorik, misalnya pendengaran, mengarah ke pengalaman otomatis dan tidak disengaja dalam jalur sensorik kedua seperti penglihatan. Ini dikenal sebagai sinestesia dan ini dapat menciptakan beberapa persepsi dunia yang sangat unik. Dengan kata lain, saat satu indera dipicu, indera yang tidak terkait lainnya diaktifkan secara bersamaan. Pengidap sinestesia disebut synesthetes. Bagi synesthetes, suara mobil yang lewat mungkin menciptakan rasa kue atau mendengarkan musik bisa membuat mereka merasakan suara sebagai pusaran atau pola warna. Beberapa penelitian mengungkapkan hubungan yang tidak biasa di daerah otak yang berdekatan dengan synesthetes, mirip dengan bayi. Bahkan diyakini bahwa semua bayi mengalami sinestesia sampai mereka berusia sekitar 4 bulan. Setelah itu, koneksi saraf yang menyebabkan sinestesia terpisah. Kondisi ini terjadi pada sekitar 4% dari populasi dan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Tampak juga seperti genetik karena kondisi tersebut dapat terjadi di keluarga. Meskipun dapat bermanifestasi dengan banyak cara, yang paling umum adalah warna grafem, di mana setiap huruf dan angka dikaitkan dengan warna tertentu dan terkadang pola warna-warni. Karena sinestesia dapat melibatkan kombinasi indera, mungkin ada sebanyak 60 hingga 80 subtype, tetapi tidak semua didokumentasikan atau dipelajari dan penyebabnya tidak jelas. Sinestesia dapat bermanifestasi dengan beberapa cara yang sangat menarik seperti sinestesia lexical gustatory. Ini adalah salah satu bentuk sinestesia yang paling langka di mana seseorang menghubungkan kata-kata dengan selera tertentu. Chromestesia ini adalah bentuk sinestesia umum lainnya yang merupakan asosiasi antara bunyi dengan warna. Sinestesia sentuh cermin. Ini adalah bentuk sinestesia yang menyebabkan seseorang merasakan sensasi sentuhan ketika mereka melihat orang lain disentuh. Misophonia secara harfiah berarti kebencian terhadap suara. Ini adalah bentuk sinestesia di mana suara memicu emosi negatif yang kuat seperti jijik dan kemarahan. Personifikasi. Disinilah urutan berurutan seperti angka, hari dalam seminggu, atau huruf. Semua memiliki kepribadian tertentu dan bahkan penampilan. Beberapa synesthetes bahkan dapat memiliki lebih dari satu jenis sinestesia.
Tidak mengherankan, sinesthes 8 kali lebih mungkin untuk bekerja dalam kapasitas kreatif dan beberapa seniman berbakat sepanjang sejarah memilikinya. Meskipun tidak ada cara mendiagnosis sinestesia, sinesthes memiliki beberapa kesamaan. Persepsi indera mereka yang campur aduk tidak disengaja dan terjadi tanpa mereka harus memikirkannya. Kondisi mereka lebih berpengalaman daripada yang dibayangkan, yang berarti mereka tidak perlu memikirkannya. Otak mereka akan segera membuat asosiasi. Campuran sensorik selalu sama, yang berarti warna ungu akan selalu terasa seperti stroberi dan tidak akan terasa seperti apel di lain hari untuk seseorang dengan jenis sinestesia. Persepsi sekunder biasanya lebih berkesan daripada yang primer. Jadi, jika sinesthes mengaitkan nama seseorang dengan warna, mereka akan mengingat warnanya terlebih dahulu sebelum namanya. Tidak ada perawatan khusus untuk sinestesia. Banyak orang tampaknya senang memandang dunia dengan cara yang berbeda dari populasi pada umumnya. Di sisi lain, beberapa sinesthes merasa bahwa kondisi mereka membuat mereka berbeda dan mereka kesulitan menjelaskan apa yang mereka alami kepada orang lain. Berbicara dengan sinesthes, lebih baik secara langsung atau di internet, akan membantu menyadari bahwa ada orang lain yang mengalami hal yang sama dan membantu mengatasi perasaan terisolasi. Berbicara dengan seorang profesional kesehatan mental juga dapat membantu sinesthes untuk melihat nilai sinestesia yang menambah kehidupan mereka. Alih-alih memiliki sisi dominan otak, kedua sisi otak mereka selaras dengan baik saat mereka mengejar pekerjaan yang mereka sukai. Untuk saat ini, sinestesia hanyalah fenomena lain dan kita tidak sepenuhnya memahami hal-hal yang terjadi di dalam otak kita. Itu saja untuk hari ini. Ketemu di lain waktu. Terus tonton Ingin Tahu. Temukan lebih banyak, tahu lebih banyak.